pagi dan salam sehat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal kuis pada minggu lalu. Silakan disimak baik-baik. Setelah disimak, silakan dicatat untuk dipahami. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam soal yang pertama. Dua roda silinder dengan jari-jari, R1 sama dengan 30 cm, R2 50 cm, disatukan dengan sumbu yang melewati pusat keduanya seperti pada gambar. Diketahui R1 30 cm yang dikonversi ke meter menjadi 0,3 meter, R2 50 cm yang dikonversi menjadi 0,5 meter, F1 karena searah dengan jarum jam sehingga nilainya 50 Newton negatif, dan F2-nya 50 Newton dengan besar sudutnya 60 derajat. Ditanyakan berapakah momen gaya total pada kedua roda silinder. Kita masuk dalam penyelesaian soal. Yang ditanyakan adalah besar momen gaya atau torsi, yang ditulis dengan simbol tau. Rumus dari torsi yaitu tau sama dengan R kali F. Sigma tau sama dengan torsi 1 tambah torsi 2, di mana R1 dikali F1 ditambah R2 dikali F2 sin theta. Sekarang kita masukkan nilainya. 1 sama dengan 0,3 meter dikali F2 minus 50 Newton untuk F1 karena searah dengan jarum jam. R2 0,5 meter, F2 50 Newton dikali sin 60. Sehingga diperoleh minus 15 Newton meter ditambah 0,5 meter dikali 50 Newton dikali sin 60 yaitu 1/2 akar 3. Minus 15 Newton meter ditambah 0,5 kali 50 adalah 20 Newton meter dikali 1/2 akar 3. Itu jika dimasukkan ke dalam bilangan biasa menjadi 0,866. Minus 15 Newton meter ditambah 21,5 Newton meter sama dengan 6,65 Newton meter. Itulah hasilnya. Sekarang kita masuk ke dalam soal yang kedua. Katrol cakram pejal bermassa 2 kg dan berjari-jari 0,1 meter. Jika katrol bergerak rotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut konstan 2 radian per sekon, berapa momentum sudut katrol? Diketahui massa 2 kg, jari-jari 0,1 meter, kecepatan sudut 2 radian per sekon, dan ditanyakan momentum sudut atau L. Penyelesaian soal kedua. Ditanyakan momentum sudut atau L. Di mana persamaan atau rumus momentum sudut adalah momentum atau inersia dikali dengan kecepatan sudut, di mana inersia rumusnya 1/2 mr pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui, sehingga diperoleh inersia sebesar 0,01 kg meter pangkat 2. Setelah nilai dari momen inersia sudah didapatkan, sekarang kita masuk ke rumus momentum sudut. Kita masukkan nilai dari inersia yaitu sebesar
0,01 kg meter pangkat 2 dikali dengan nilai kecepatan sudut yaitu 2 radian per sekon, sehingga diperoleh momentum sudut sebesar 0,02 kg meter pangkat 2 per sekon. Sekarang kita masuk ke dalam soal yang ketiga. Dihubungkan dua bola dengan kawat di mana massa kawat diabaikan, disusun seperti gambar. Besar momen inersia adalah: diketahui massa benda pertama 200 gram atau 0,2 kg, massa benda kedua 400 gram atau 0,4 kg, jarak benda 1 dan benda 2 25 cm atau 0,25 meter. Ditanyakan berapa momen inersia jika poros rotasinya pada benda 1. Ditanyakan berapa besar momen inersia. Rumus momen inersia atau I sama dengan mR pangkat 2. M adalah massa, R adalah jarak atau jari-jari. Total momen inersia atau sigma I sama dengan inersia 1 ditambah inersia 2. Inersia 1 sama dengan M1 dikali R1 pangkat 2 ditambah inersia 2 yaitu M2 dikali R2 pangkat 2. Sekarang kita masukkan nilainya. M1 sama dengan 0,2 kg dikali R1 sama dengan 0 karena porosnya di massa benda pertama. M2 0,4 kg dikali jarak dari benda pertama dan benda kedua yaitu 0,25 meter pangkat 2. 0,2 dikali 0 sama dengan 0. Inersia 1 yang nilainya adalah 0 ditambah dengan hasil dari inersia 2 yaitu 0,4 kg dikali 0,25 pangkat 2 diperoleh 0,025 kg meter pangkat 2. Jika kita tulis dalam notasi ilmiah, maka 25 kali 10 pangkat min 3 kg meter pangkat 2. Itulah hasilnya. Sekarang kita masuk ke dalam soal yang keempat. Sebatang silinder yang diabaikan massanya dipengaruhi 3 buah gaya FA, FC sama dengan 10 Newton dan FB 20 Newton seperti pada gambar. Jika jarak AB sama dengan BC yaitu 20 cm, maka besar momen gaya terhadap titik C adalah. Kita masuk ke penyelesaian soal nomor 4. Ditanyakan yaitu besar momen gaya jika poros rotasinya berada pada titik C atau torsi C. Rumus momen gaya atau torsi adalah R dikali F. R adalah jarak atau jari-jari, F adalah gaya. Sigma torsi C yaitu torsi A ditambah torsi B, di mana torsi A yaitu
Jarak dari A ke C dikali dengan gaya pada titik A ditambah jarak dari B ke C dikali gaya pada titik B. Kita masukkan nilainya seperti yang terdapat pada soal 0,4 dikali minus 10. Kenapa minus 10? Karena gaya pada titik A itu searah dengan jarum jam. Kemudian kita masuk ke torsi B. Kita masukkan nilainya 0,2 meter dikali 20 Newton sehingga diperoleh torsi A yaitu minus 4 Newton meter ditambah torsi B 4 Newton meter sehingga diperoleh hasilnya adalah 0. Itulah hasil dari momen gaya. Kita masuk ke soal yang kelima. Sebuah silinder tipis berongga dengan diameter 120 cm dan massa 20 kg berotasi pada sumbu 20 radian per menit. Seperti pada gambar, hitunglah momentum sudut. Berikut adalah variabel yang diketahui. R adalah seperdua diameter sehingga diperoleh nilai dari R adalah 0,6 meter. Atau kecepatan sudutnya yaitu 120 rps. Penyelesaian soal kelima. Tanyakan berapakah momentum sudut. Momentum sudut rumusnya adalah momen inersia dikali dengan kecepatan sudut, di mana di sini kecepatan sudutnya yang diketahui dalam rpm. Kita harus rubah dulu ke rps. Nah, bagaimana merubahnya? 20 rpm itu sama dengan 20 rpm per 60 sekon atau sama dengan sepertiga rpm per sekon. Mana diketahui bahwa 1 itu pada lingkaran itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2pi, sehingga kita tulis 2pi sama dengan 3 sekon. Nilai dari pi yaitu 180 atau 2 dikali 180 per 3 sehingga diperoleh kembali 360 dibagi dengan 3 sama dengan 120 rps. Itulah nilai dari kecepatan sudut. Sekarang kita mencari nilai dari momen inersia dengan rumus M R pangkat 2. Masanya diketahui 20 kg, R-nya yaitu 0,6 meter pangkat 2. Sehingga 20 kg dikali dengan 0,36 meter pangkat 2 diperoleh 7,2 kg meter pangkat 2. Setelah diperoleh nilai dari I, kita masukkan nilainya ke persamaan momentum sudut, yaitu I dikali W. I-nya yaitu 7,2 kg meter pangkat 2 dikali 120 rps sehingga diperoleh besar momentum sudut adalah 864 kg meter pangkat 2 per sekon. Oke, demikianlah pembahasan soal kita. Silahkan disimak. Setelah disimak, dicatat untuk bisa lebih dimengerti. Salam sehat, Tuhan memberkati.